Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Bersama saya Puji Lestari, inilah kabar Indonesia. Pemirsa, Kejaksaan Agung telah menetapkan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate sebagai tersangka terkait kasus dugaan korupsi penyediaan BTS 4G Bakti Kominfo. Kejagung juga telah menggeledah rumah dinas hingga kantor Kominfo. Sementara Johnny G. Plate akan ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejagung selama 20 hari ke depan. Kejaksaan Agung telah menetapkan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate terkait kasus dugaan korupsi penyediaan BTS 4G Bakti Kominfo di Kejagung pada hari ini, Rabu 17 Mei. Dalam konferensi persnya, Direktur Penyidik Jaksa Agung Muda Pidana Khusus, Kuntadi mengatakan penyidik menemukan keterlibatan Plate dalam kasus ini. Hari ini Kejagung resmi menetapkan Johnny G. Plate sebagai tersangka. Plate dijerat dengan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor. Kejagung menyatakan pihaknya akan terus mendalami kasus ini dengan melakukan penggeledahan baik di rumah dinas dan kantor Kominfo. Selanjutnya, setelah kami lakukan pemeriksaan, kami pada saat ini juga sedang melakukan penggeledahan di rumah kediaman yang bersangkutan di rumah dinas Menteri Kominfo dan di kantor Kominfo. Selain itu, hasil dari pemeriksaan ini tentunya akan kita ikuti lagi pemeriksaan pendalaman lebih lanjut untuk melihat apakah perkara ini masih bisa kita kembangkan atau tidak. Kejaksaan juga telah menetapkan 5 orang lainnya sebagai tersangka korupsi BTS Bakti Kominfo. Salah satunya adalah Direktur Utama Bakti, Anang Ahmad Latif. 4 tersangka lainnya merupakan pihak swasta, mulai dari konsultan hingga kontraktor proyek. Sementara Johnny G. Plate saat ini ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung hingga 20 hari ke depan. Pemirsa, seekor paus ditemukan tewas terdampar di pantai Surabaya. Universitas Airlangga menerjunkan tim dari Fakultas Kedokteran Hewan untuk meneliti penyebab terdamparnya paus tersebut. Seekor paus ditemukan terdampar dalam kondisi tewas mengapung di pantai kawasan Kejauhan Putih Tambak, Surabaya, pertama kali ditemukan oleh nelayan setempat pada Minggu 14 Mei lalu. Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga menerjunkan tim untuk meneliti penyebab kematian hewan ini pada Selasa 16 Mei. Penelitian ini akan mengungkap penyebab paus jenis balin atau dari golongan Brightswell yang hidup di perairan Australia dan bagaimana ia bisa masuk ke perairan Indonesia. Di kawasan Jawa Timur cukup sering untuk kejadian paus terdampar, ya, dan ini untuk kesekian kalinya kita melakukan nekropsi atau otopsi pada bangkai. Jadi beberapa tahun ini memang meningkat kejadian paus terdampar di Jawa Timur, dan untuk spesies ini pertama kali terdampar di Surabaya. Paus yang terdampar ini berukuran panjang 12 meter, namun masih tergolong kecil sementara ukuran dewasa panjangnya bisa mencapai 16 meter. Pemirsa, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo mengapresiasi 599 atlet yang telah berlaga pada SEA Games 32 Kamboja 2023. Indonesia berada di 3 besar perolehan medali akhir dengan mengoleksi sebanyak 276 medali. Usai sudah gelaran pertandingan pada Pesta Olahraga se-Asia Tenggara SEA Games ke-32 Kamboja tahun 2023 setelah digelar selama 10 hari pada 6 hingga 16 Mei, di mana Indonesia berhasil duduk di posisi 3 besar perolehan medali. Total Indonesia membawa pulang 276 medali dengan rincian 87 medali emas, 80 medali perak, dan 109 medali perunggu. Capaian medali emas ini melampaui target yang diminta Presiden Joko Widodo, yakni 69 medali emas.
ditemui usai menyaksikan laga final Timnas Indonesia U22 melawan Thailand pada Selasa 16 Mei di Olympic National Stadium Phnom Penh, Kamboja. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aritejo menyatakan capaian SEA Games kali ini sangat membanggakan. Terlebih pada beberapa kesempatan muncul dugaan tim Indonesia dicurangi. Ingin mengucapkan kepada seluruh kontingen banyak terima kasih, dan saya hanya bisa berbicara negara berhutang pada kalian semua. Kalian adalah pahlawan merah putih. Karena hari ini kita melihat bagaimana seluruh masyarakat melihat kontingen Indonesia di Kamboja, menjadikan ini inspirasi bahwa apapun tantangannya, apapun kita diinjek maupun dizolimi, kita tetap berjuang dan berbuat baik. Indonesia harus berbesar hati berada di posisi ketiga perolehan medali dan mengakui Vietnam yang unggul pada peringkat pertama dengan total 355 medali, di mana 136 adalah medali emas. Sementara di peringkat kedua ada Thailand dengan 312 medali, 106 diantaranya adalah medali emas. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retal. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya. Dalam Bedah Opini, setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Di Ayo Ngaji bersama Lingkar TV. Hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, jam 17.30 sampai jam 7 malam. Ngomong hari ini harus, seperti itu. Anda akan ditemani Ustadz-Ustadzah untuk belajar huruf-huruf hijaiyah dan ilmu Al-Quran. Saksikan terus Ayo Ngaji hanya di Lingkar TV. Sirami rohani dengan majelis-majelis penyejuk hati, sajian tayangan hiburan dengan lagu-lagu Islami dan dakwah. Halal, bersih, dimakan maka hasilnya akan bagus. Kami hadir dalam Majelis Nusantara setiap hari pukul 7 malam sampai jam 12 malam hanya di Lingkar TV. Petualangan yang menarik sang pencinta kuliner. Mantul tetap mantap rasanya pemirsa. Menikmati setiap makanan yang lezat dan mantap saat dihidangkan. Semua hadir di Wayang Kulineran setiap hari Minggu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Mari pilih motif batik yang kamu suka di Batik Yuliati Warno. Memproduksi dan menjual batik tulis bakaran khas Pati dengan kualitas yang sangat istimewa. Cocok buat oleh-oleh, seserahan, bahkan untuk baju nikahan loh. Menyediakan berbagai motif mulai dari batik klasik sampai batik modern. Ayo borong segera Batik Yuliati Warno. Anda bisa melihat proses produksi batik secara langsung di rumah produksi kami loh. Alamatnya ada di Desa Langenharjo, RT 7 RW 3, Jalan Juwana Tayu, Kilometer 3, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Atau Anda bisa menghubungi nomor telepon kami di 081 326 693 300. Ayo datang dan pilih motifmu segera. Ane wis golek batik
Lain ngono kuwi njur aspal kon. Lapangan diemplok. Semen ya didahar. Memberi hiburan malam Anda yang dikemas dalam budaya Jawa. Nguri-nguri budaya hadir setiap hari jam 00.30 sampai jam 3 dini hari hanya di Lingkar TV. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Oke, kembali lagi di Ngobrol Inspirasi. Kini Kak Uns akan menemani sore Anda dengan topik-topik yang menarik. Adik, tak selamanya indah adik, kayak gitu ya. Ngopi, ngobrol inspirasi setiap hari Selasa jam 3 sore hanya di Lingkar TV. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Mengupas sejarah Indonesia yang penuh makna. Merdeka atau mati. Berbagai informasi sejarah yang ada di Indonesia, sejarah tradisional warisan bangsa. Semua terangkum dalam Aku Indonesia setiap Senin sampai Sabtu jam 7 sampai jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan Kabar Indonesia pemirsa. Kesiapan Asrama Haji Donohudan di Ngemplak, Boyolali, Jawa Tengah menerima kedatangan para calon jamaah haji 2023 mencapai 80%. Pengelolaan asrama haji pun telah menyiapkan 2 gedung bagi para calon jamaah haji dari Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta sebelum diberangkatkan ke Tanah Suci Mekah. Asrama Haji Donohudan di Ngemplak, Boyolali, Jawa Tengah siap menerima kedatangan para calon jamaah haji 2023. Hal tersebut disampaikan oleh Pelaksana Tugas Kepala Asrama Haji Donohudan, Dia Srimawarti, pada Senin 15 Mei di kantornya. Dia mengatakan persiapan Asrama Haji Donohudan menyambut musim haji 2023 sudah mencapai 80%. Asrama haji telah menyiapkan 2 gedung bagi calon jamaah asal Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta sebelum diberangkatkan ke Tanah Suci Mekah. Kedua gedung tersebut ialah Mekah dan Madinah. Gedung bekas rumah sakit COVID-19 juga akan difungsikan untuk melayani calon jamaah. Dia juga mengatakan bahwa musim haji kali ini didominasi oleh calon jamaah haji lansia maupun penyandang disabilitas atau difabel. Ya, insya Allah kami sudah lebih dari 80% untuk kesiapan, dan nanti kami jadwalkan di tanggal 20-21 ini semua tempat sudah ready digunakan. Jamaah untuk informasi pasti kami belum mendapat informasi dari Kemenak karena masih ada beberapa jamaah haji yang harus menyelesaikan administrasinya. Sementara itu, jumlah kamar yang disiapkan yaitu untuk Gedung Mekah sebanyak 1.155 tempat tidur dan Gedung Madinah 770 tempat tidur. Nantinya Asrama Haji Donohudan akan melayani haji selama 2 bulan yang dimulai pada 23 Mei hingga 23 Juli 2023. Meskipun status darurat pandemi COVID-19 sudah dicabut, namun pihak Asrama Haji Donohudan tetap menerapkan protokol kesehatan terhadap para calon jamaah haji. Pemirsa, Bupati Bangka Mulkan menerima gelar kebangsawanan dari Kesultanan Palembang Darussalam yang diterima di rumah dinas Bupati Bangka. Gelar tersebut akan digunakan oleh Bupati Mulkan sebagai penyemangat untuk terus melestarikan budaya dan adat istiadat yang dimiliki.
Serangkaian acara tradisional mengawali penobatan atau penganugerahan gelar kebangsawanan yang dilaksanakan pada Senin 15 Mei di Rumah Dinas Bupati Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sultan Kesultanan Palembang Darussalam yaitu Sultan Mahmud Badarudin IV, Jayo Wikramo Fawaz Diraja, memberikan gelar kebangsawanan Darjah Paduka Sri Mahkota Palembang Darussalam atau DSMP kepada Bupati Bangka Mulkan. Dengan gelar tersebut, Bupati Bangka mendapatkan penamaan menjadi Datuk Paduka Haji Mulkan. Pemberian gelar kebangsawanan tersebut merupakan hak Kesultanan Palembang Darussalam kepada orang-orang yang memiliki kompetensi seperti memiliki jasa di bidang budaya serta jasa dalam membangun masyarakat. Memberikan darjah kebangsawan pada Bupati Bangka yaitu Datuk Paduka Haji Mulkan, karena beliau telah banyak sekali memberikan sumbangsinya untuk kemajuan adat dan budaya di Pulau Bangka ini. Dengan konsepnya untuk menguatkan kembali kebersamaan kita melalui dulang, sedulang ini merupakan hal yang harus kita lestarikan. Karena tanpa adanya adat dan budaya yang dilestarikan oleh pemimpin-pemimpin daerah, maka adat itu atau budaya itu akan menjadi sejarah atau sejarah budaya. Pemberian gelar kepada Bupati Bangka Mulkan diterima sebagai sebuah penghormatan yang akan memberi semangat untuk pelestarian budaya. Insya Allah, terutama akan menjalankan tugas kami selaku Datu, bagaimana kita terutama untuk mengayomi daripada masyarakat kita yang ada di Bangka ini, yaitu melestarikan bersama-sama, mempertahankan nilai-nilai budaya ataupun adat istiadat yang kita miliki ini. Bersamaan dengan pemberian gelar kebangsawanan tersebut juga dilaksanakan pelantikan pimpinan daerah Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia (MAPMI) Kabupaten Bangka periode 2023-2027. Dari 7 kabupaten dan 1 kota yang ada di Provinsi Bangka Belitung, baru 2 daerah yang memiliki MAPMI, yaitu Kepengurusan MAPMI Kabupaten Belitung dan MAPMI Kabupaten Bangka. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retal. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Di Ayo Ngaji bersama Lingkar TV. Hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, jam 17.30 sampai jam 7 malam. Ngomong hari ini harus, seperti itu. Anda akan ditemani Ustadz-Ustadzah untuk belajar huruf-huruf hijaiyah dan ilmu Al-Quran. Saksikan terus Ayo Ngaji hanya di Lingkar TV. Sirami rohani dengan majelis-majelis penyejuk hati, sajian tayangan hiburan dengan lagu-lagu Islami dan dakwah. Halal, bersih, dimakan maka hasilnya akan bagus. Kami hadir dalam Majelis Nusantara setiap hari pukul 7 malam sampai jam 12 malam hanya di Lingkar TV. Petualangan yang menarik sang pencinta kuliner. Mantul tetap mantap rasanya pemirsa. Menikmati setiap makanan yang lezat dan mantap saat dihidangkan. Semua hadir di Wayang Kulineran setiap hari Minggu jam 11 siang hanya di Lingkar TV.
Mari pilih motif batik yang kamu suka di Batik Yuliati Warno. Memproduksi dan menjual batik tulis bakaran khas Pati dengan kualitas yang sangat istimewa. Cocok buat oleh-oleh, seserahan, bahkan untuk baju nikahan loh. Menyediakan berbagai motif mulai dari batik klasik sampai batik modern. Ayo borong segera Batik Yuliati Warno. Anda bisa melihat proses produksi batik secara langsung di rumah produksi kami loh. Alamatnya ada di Desa Langenharjo, RT 7 RW 3, Jalan Juwana Tayub, kilometer 3, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Atau Anda bisa menghubungi nomor telepon kami di 081 326 693 300. Ayo datang dan pilih motifmu segera. Ane wis golek baten ngono kuwi njur aspal kol. Lapangan diemplok. Semen ya didahar. Memberi hiburan malam Anda yang dikemas dalam budaya Jawa, nguri-nguri budaya, hadir setiap hari jam 00.30 sampai jam 3 dini hari hanya di Lingkar TV. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Oke, kembali lagi di Ngobrol Inspirasi. Kini Kak Uns akan menemani sore Anda dengan topik-topik yang menarik. Adik, tak selamanya indah adik, kayak gitu ya. Ngopi, ngobrol inspirasi setiap hari Selasa jam 3 sore hanya di Lingkar TV. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Mengupas sejarah Indonesia yang penuh makna. Merdeka atau mati. Berbagai informasi sejarah yang ada di Indonesia, sejarah tradisional warisan bangsa. Semua terangkum dalam Aku Indonesia setiap Senin sampai Sabtu jam 7 sampai jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan Kabar Indonesia pemirsa. Neraca perdagangan Indonesia kembali mencatat surplus sebesar 3,94 miliar dolar Amerika Serikat pada April 2023. Surplus ini terjadi selama 36 bulan berturut-turut sejak Mei 2020. Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik Badan Pusat Statistik BPS Imam Mahdi mengatakan, neraca perdagangan Indonesia pada April 2023 kembali mengalami surplus sebesar 3,94 miliar dolar AS. Imam mengatakan, surplus pada April 2023 ini menguat dibandingkan dengan bulan sebelumnya, meskipun tercatat lebih rendah dari April tahun lalu. Adapun komoditas yang menopang surplus neraca dagang antara lain bahan bakar mineral, lemak dan minyak hewan, serta besi dan baja. Bahwa pada April 2023 neraca perdagangan barang kembali mencatat surplus yang sebesar 3,94 miliar US dollar. Neraca perdagangan Indonesia sampai April 2023 ini mengalami surplus selama 36 bulan berturut-turut sejak Mei 2020. Selama Januari hingga April 2023, meskipun sektor migas mengalami defisit 6,01 miliar dolar AS, namun masih terjadi surplus pada sektor non-migas
22,06 miliar dolar AS. Sehingga secara total mengalami surplus 16,05 miliar dolar AS. Pemirsa, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Meteorologi Cilikriwut, Kota Palangkaraya mempraktikkan wilayah Kalteng bagian Tenggara seperti Kabupaten Pulau Pisau dan sebagian wilayah Kapuas akan lebih dulu memasuki musim kemarau. Hal itu disebabkan angin timur dan tenggara yang bergerak membawa uap air kering ke wilayah tersebut dari Australia. Berdasarkan dasarian kedua Juni 2023, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Meteorologi Cilikriwut, Kota Palangkaraya memperkirakan 2 wilayah di Kalimantan Tengah bagian Tenggara akan memasuki musim kemarau lebih awal, yaitu Kabupaten Pulau Pisau dan sebagian wilayah di Kabupaten Kapuas. Selanjutnya, seperti dijelaskan Prakirawan Cuaca BMKG Stasiun Meteorologi Cilikriwut Alfandi pada 15 Mei, musim kemarau akan merata di seluruh Kalteng memasuki bulan Juli dan Agustus, meskipun ada beberapa daerah lain yang masih mengalami hujan, mulai intensitas sedang hingga berat. Setiap memasuki musim kemarau, wilayah Kalteng bagian Tenggara lanjutnya memang lebih dulu mengalaminya. Hal itu disebabkan adanya massa udara kering yang dibawa pergerakan angin di bagian utara Australia. Tadi secara garis besarnya adalah angin yang dibawa atau dilintasi di wilayah Kalteng itu dia berasal dari timuran dan tenggaraan, seperti itu. Jadi angin tersebut yang membawa massa udara kering atau uap air yang kering ke wilayah Indonesia, terutama wilayah Kalteng. Menyikapi situasi tersebut, pihaknya, kata Alfandi, mengimbau masyarakat Kalteng, utamanya di kabupaten yang lebih dulu memasuki musim kemarau, untuk lebih siap dan antisipatif terhadap kemungkinan dampak musim yang diperkirakan lebih kering dibandingkan tahun sebelumnya, seperti potensi terjadinya bahaya kebakaran hutan dan lahan. Demikian kabar Indonesia pemirsa, nantikan kabar Indonesia selanjutnya hanya di Lingkar TV. Saya Puji Lestari pamit dari hadapan Anda, selamat melanjutkan aktivitas Anda, selamat pagi dan sampai jumpa.